ada di tab tadi bisa monitor kelas gitu kira-kira ya. Ya, Nah, ya gitu. Kalau misalkan contoh, oke ibu pakai Chromebook karena Chromebook itu mirip-mirip kayak Android ya, dan dia juga punya fitur wireless display ya. Tinggal apakah monitor yang di kelas ibu itu ada mendukung wireless display atau enggak. Biasanya kalau monitornya itu sudah Smart TV atau Android itu bisa langsung dikonekin wireless display gitu Bu. Ya, kalau pakai papan tulis bisa, papan tulis biasa. Kalau papan tulis biasanya kan projection, biasanya ibu perlu pakai proyektor, ada produk proyektor bahkan ukurannya itu hanya sebesar kotak kapur, Bu. Kotak kapur papan tulis. Kita punya mini proyektor yang ukurannya sangat compact ya, kayak speaker aja gedenya gitu, tapi bisa dibawa kemana-mana. Ada baterainya dan cukup untuk di display papan tulis. Gitu. Jadi solusi-solusi selain laptop kita juga ada. Nah itu buram nggak gambarnya? Teman saya punya, nggak tahu merek apa, tapi gambarnya buram. Ya, kalau proyektor itu memang biasanya ada usia pak, jadi ada jam dia mungkin proyektor yang dipakai sebelum itu sudah cukup lama umurnya usia pakainya, jadi intensitas cahayanya sudah berkurang, jadinya buram. Ya. Tapi praktis ya, kecil. Ya bisa, jadi bioskop di rumah juga bisa. Nah, ya. Ada ya di Asus ya? Ada. Nanti saya. Iya. Okay. Terima kasih Ibu Salmi. Sudah terjawab ya Bu pertanyaannya. Oke, mungkin kita coba satu lagi nih yang nanya. Dan siapa ya? Kira-kira mungkin Pak Devi bisa untuk unmute pertanyaannya kepada Asus. Silahkan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Dari mana Pak? Hari Pak, Batu Sangit karena ada Barat. Ya. Minta rekomendasi aja Pak. Iya. Mau minta rekomendasi ya sama Mas Ipannya. Ini ada rencana mau membeli laptop begitu. Dalam anggarannya bisalah Core i7. Nah, kegunaannya untuk di foto video di sekolah kan. Cuma di Asus kan ada juga sekarang prosesornya untuk AMD. Jadi mohon rekomendasi mau milih Intel apa AMD. Oke. Baik. Terima kasih pertanyaan. Terima kasih. Silakan Pak Rifan. Ya. Kalau saat ini saya bisa bilang mungkin kalau Pak Division mengikuti bangan hadir sekarang kayaknya antara Intel dan AMD itu sudah bisa dibilang setara dalam arti kemampuan pengolah grafis bawaan ya Pak. Bisa kalau mungkin kita bisa agak tinggal dari AM untuk kemampuan grafis ya. Yeah. Nah kalau sekarang si Intel juga dengan Intel Iris-nya dia sudah bisa boleh unjuk gigi juga di aplikasi-aplikasi pengolah bahkan. Nah kalau saya sarankan untuk aplikasi yang memang lebih berat ke pengolah 3D, minimal sih i5 dari spesifikasi ya Pak, minimal i5 atau kalau AMD Ryzen 5 AMD gitu. Nah di dalam situ ada kalau di Intel udah ada Intel Iris-nya, kalau di AMD ada RAM-nya. Kedua pengolah grafis tadi minimal butuh spesifikasi RAM yang 8 GB karena dia kan berbagi memori ya Pak. Nah jadi i5 RAM 8 GB. Nah kalau untuk media display monitor sih rata-rata sekarang i5 udah dibekali yang Full HD
resolusinya ya, dia ngerasa di angka 7 bulan mungkin baru tidak dapat yang VGA, tidak dapat ada GeForce-nya gitu ya. Tapi saya percaya maksudnya Intel Iris dan Radeon Vega pun mampu untuk yang tidak terlalu berat, asal renderingnya bukan yang 4K gitu ya. Kalau di renderingnya Full HD masih oke kok Pak, menggunakan onboard grafnya masih oke. Jadi i5 atau Ryzen 5 RAM 8GB monitor Full HD itu kayaknya masih capable Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak Rifan. Apakah sudah terjawab Pak? Sudah cukup, terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Terima kasih, selamat siang Pak Devisa kita. Baik, terima kasih Pak Rifan atas pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Rifan. Kini kita akan langsung Pak Rifan, kita sudah Ibu Ica Khadijah. Selamat siang Ibu. Selamat siang, selamat siang. Mohon maaf dari tadi nggak bisa masuk. Iya, kita punya kendala di sini karena ternyata Zoom-nya penuh sekali, Ibu. Ya, betul. Apa kabar, Ibu? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih ya Pak Rifan. Kita masuk ke sesinya Ibu Khadijah. Nah, kita sama-sama membahas bagaimana nih kita mempunyai strategi cerdas untuk menghadapi akreditasi sekolah untuk guru maupun sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, langsung aja kita bahas bersama expertnya, Bu Ica Khadijah. Waktu dan tempat kami persilahkan ya Ibu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sore agak siang gitu ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, selalu semangat, karena sebagai pendidik, kalau yang mendidik nggak semangat, apalagi yang dididik, ya kan? Saya sepakat bahwa sebagai pendidik kita memang harus selalu semangat ya. Nah, saya mohon izin untuk share screen ya. Kalau nanti akan materi dan sebagainya nanti silakanlah. Nah, sekarang kita akan membahas strategi cerdas menghadapi akreditasi sekolah bagi sekolah dan guru. Gimana ya strategi cerdasnya gitu. Tapi saat ini memang belum ini karena saya adalah anggota Badan Akreditasi Nasional sampai dengan Oktober 2021 tahun lalu, sehingga selama di Badan Akreditasi Nasional kami mengadakan reformasi besar-besaran terhadap instrumen akreditasi. Walaupun sekarang saya sudah pindah Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, tetapi pada saat perubahan transformasi dan akreditasi saya ikut berpartisipasi. Jadi saya tahu persis bahwa Badan Akreditasi Nasional sampai hari ini terus melakukan reformasi terhadap proses akreditasi yang sebenarnya seiring bantah dengan transformasi yang sedang dilakukan oleh dengan Merdeka Belajarnya. Jadi sebenarnya Badan Akreditasi Nasional sebelum kementerian melakukan reformasi dengan Merdeka Belajar yang saat ini sedang diluncurkan dan sedang digarap, Badan Akreditasi sudah melakukan beberapa transformasi. Nah, sekarang mari kita berbincang tentang Badan Akreditasi dan proses pendidikan pengajaran. Nah, moderator saya
minta, apakah mungkin saya meminta peserta untuk menuliskan jawaban di chat? Boleh Ibu, silakan. Ya, ada 1 atau 2 bagian di mana saya minta pendapat dan minta bantuan moderator untuk mendapatkan beberapa jawaban ya. Siap. Sorry. Nah, apa sih akreditasi? Silakan dijawab di chat. Apa sih akreditasi? Apa sih akreditasi itu? Jadi ya kalau nggak tahu akreditasi itu apa, nggak paham betul, kita nggak ada gunanya penilaian sekolah, penilaian lembaga, penilaian kualitas, penilaian akreditasi raport sekolah, penilaian sejumlah dokumen, penilaian kelayakan, akreditasi penilaian, standar penilaian mutu dari sekolah. Banyak sekali ya Bu. Iya, dan intinya adalah review proses kelayakan, penilaian mutu sekolah. Iya, betul, penilaian mutu sekolah, penilaian. Nah, ketika ada proses penilaian, biasanya apa yang menjadi pusat perhatian ketika dilakukan sebuah penilaian? Coba sekarang, ketika dianggap bahwa akreditasi itu penilaian, apa yang dilakukan oleh satuan pendidikan menghadapi penilaian itu? Silakan ditulis di chat. Silakan Bapak Ibu. Apa sih kalau akan dilakukan penilaian itu apa sih? Kenapa ada Memenuhi kriteria. Oke. Dokumentasi, administrasi, dokumen, menyiapkan segalanya, dokumen, mengumpulkan dokumen. Wah, ini banyak sekali. Mempersiapkan. Dan ternyata insan pendidikan pun mempunyai jawaban dan pemahaman yang berbeda-beda kan di sini. Ada capaian prestasi, ada kompetensi sekolah, pengumpulan dokumentasi, apakah membuat sesuai, memenuhi standar. Nah, ini yang menurut saya sama-sama perlu memahami dalam satu pemahaman yang sama, ya. Menyiapkan dokumen katanya. Biasanya berbagai dokumen, mengumpulkan semua administrasi. Nah, jadi dokumen-dokumen itu adalah seolah-olah kriteria akreditasi itu dokumen, ya, seolah-olah kriteria akreditasi itu dokumen. Nah, inilah yang saat ini pada siang hari ini di hadapan 500 peserta, saya sangat bersyukur ada jumlah peserta yang sangat banyak sehingga informasi ini bisa menjadi meluruskan pemahaman bahwa akreditasi bukan perkara dokumen, ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang boleh berhenti menjawabnya, siap membuka hati dan pikiran untuk sama-sama menyimak dan memahami kenapa harus melakukan proses akreditasi, ya. Jadi ini bukan lembaganya, lembaga penilaian terhadap kesesuaian. Kalau itu badan akreditasinya yang saya maksud atasinya. Oke, sekarang boleh berhenti menjawabnya dan saya bisa menyimpulkan jawaban dari teman-teman walaupun sudah pernah mengalami akreditasi ternyata berbeda-beda. Nah, akreditasi itu adalah penjaminan mutu, buktian.
penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk memastikan bahwa semua sekolah di Indonesia memenuhi standar minimal pendidikan. Jadi intinya akreditasi mutu ya, untuk penjaminan mutu oleh eksternal yang dilakukan oleh akreditasi nasional. Perlu Bapak Ibu ketahui, di negara-negara maju sekolah itu tidak wajib diakreditasi, tetapi justru sekolahnya yang minta diakreditasi. Oke? Ingat ya, sekolahnya yang minta diakreditasi. Sekolahnya yang minta badan eksternal penjaminan mutu untuk memeriksa sekolahnya apakah sudah sesuai dengan mutu yang diharapkan. Inilah konsep yang diluruskan ya, bahwa akreditasi itu adalah penjaminan mutu penilaian. Nah, ini yang kemudian seringkali sekolah, satuan pendidikan dan bahkan tersesat karena penilaian, karena menganggap menganggap nilai. Nanti ya, kalau jangan minta materi di sini. Jadi kolom chatnya bisa efektif ya. Pasti nanti dibagikan, oke? Ya. Jadi simak dulu, karena kalau materi PowerPoint sebenarnya adalah materi untuk pemateri. Karena materi PowerPoint yang dibaca oleh audiens nantinya akan dipersepsi, diterjemahkan sendiri tanpa mengerti maknanya. Nanti Pak dikasih, tetapi awas jangan sampai memaknai karena sudah dapat PPT, nggak menyimak kemudian ngarang ya. Ini ya, ini bagian daripada pengrasi digital Bapak dan Ibu. Jadi ketika mendapatkan PowerPoint Bapak Ibu tidak menyimak, nantinya dikhawatirkan bikin asumsi sendiri ketika membaca PowerPoint. Karena PowerPoint artinya the point, yang perlu penjelasan dari pematerinya yang membuat PowerPoint, gitu ya. Nah, jadi jangan lagi nulis-nulis, tolong PowerPoint dibagikan, iya. Tetapi kalau tidak menyimak, pasti PowerPoint nanti salah tangkap. Oke, saya lanjutkan. Jadi jika akreditasi ini adalah untuk menjamin mutu, maka yang diutamakan adalah kewajiban sekolah menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kaidah-kaidah mendidik. Ya, jadi bukan tadi persiapan dokumen. Nah, akreditasi itu bukan proses pengecekan dokumen semata. Proses pengecekan dokumen semata, melainkan konfirmasi bahwa satuan pendidikan melakukan proses mendidik sesuai dengan kaidah-kaidah dan peraturan pendidikan yang adapun dokter adalah sebagai bukti saja, adapun sebagai bukti adalah wujud jawaban dan integritas sekolah. Jadi kalau dokumen yang dikumpulkan, fakta-fakta yang dikumpulkan sekolah membohongi masyarakat, ya. Jadi akreditasi itu bukan penilaian, tetapi konfirmasi bahwa sekolah telah menyelenggarakan proses mendidik secara amanah. Ya,
dan dokumen-dokumen yang diminta itu hanya merupakan pendukung saja sebagai bukti pertanggungjawaban. Nah, ya. Jadi, ini apa dasar daripada akreditasi? Dasar akreditasi adalah 8 standar pendidikan nasional, yaitu dimulai dari standar isi, standar proses, standar kompetensi, yang semuanya di sini secara komul menjadi standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Bapak dan Ibu, nilai akreditasi 100 itu adalah standar minimal. Ya, minimal. Ini saya belum berbicara transformasi akreditasi ya. Nah, mengapa sekolah selalu repot menyiapkan diri ketika tiba saatnya akreditasi? Pernah memimpin sekolah dan melalui beberapa satuan pendidikan, karena sekolah ini besar dan ada 4 jenjang, ada di 3 sekolah gitu ya, jadi banyak sekali, 2 sekolah, jadi banyak sekali. Ketika melewati proses akreditasi itu, sampai kepala sekolah minta izin pada saya, Bu, minta izin ya guru-guru lembur dalam minggu ini sampai jam 5 karena mempersiapkan akreditasi. Saya bingung waktu itu. Loh, kenapa kok akreditasi pakai persiapan? Nah, kenapa akreditasi perlu disiapkan? Coba saya tahu jawaban di chatnya. Kenapa akreditasi harus disiapkan? Jika akreditasi adalah penjaminan mutu, kenapa harus disiapkan? Silakan dijawab di chat. Kenapa sih selama ini sekolah harus ribut? Oh, mengumpulkan data. Mengumpulkan data setiap sebagai pembuktian sekolah. Nah, berarti kalau nggak ada akreditasi nggak perlu dibuktikan. Supaya maksimal apanya? Berarti pada saat proses selama 5 tahun nggak maksimal. Nah, karena belum mengerjakan administrasi rutinitas. Nah, ini Bu Asriana. Karena data yang dikumpulkan terlambat, ya, banyak dokumen. Nah, artinya proses kesehariannya bukan meningkatkan mutu, Bu Nur Hasanah, ya, bukan, nggak bisa meningkatkan mutu dalam waktu seminggu. Karena dokumentasinya, karena dalam ketika memproses pendidikan di sekolah tersebut tidak melengkapi, tidak ada yang bisa dilacak begitu. Nah, bukan untuk melengkapi administrasi sekolah, tetapi ya memang harus dokumentasi proses yang lemah. Betul Pak Suyatno, ya. Nah, pengadministrasian yang waktunya mepet sehingga dengan proses pembelajaran. Nah, ternyata Bapak Ibu juga paham bahwa ternyata kerepotan itu, nah, selama 5 tahun apakah bisa dikerjakan dalam waktu seminggu ketika persiapan administrasi? Nah, ini pertanyaannya. Persiapan akreditasi itu bagaikan saatnya untuk bermake up. Wah, di make up sana sini. Padahal sebenarnya kalau tadi saya baca dari chat, pernah kealpaan membuat dokumentasi. Tetapi kemudian dalam waktu seminggu, dalam waktu 2 minggu, whatever, mempersiapkan make up-nya. Nah, ini saya kasih yang sebelum bermake up sama bermake up. Jadi kepingin tampil bagus, tetapi dalam waktu yang sekejap, yang sebenarnya ketika dia cuci muka balik lagi aslinya. Sesudah proses akreditasi balik lagi aslinya.
Nah, kalau kemudian jadi cuantik begini, nilai akreditasinya A, bahkan A gemuk gitu, apakah itu wujud kualitas sekolah? Nggak usah dijawab, dibatin saja, ya. Nah, jadi persiapan akreditasi yang kedapikan itu ya, itu kayak orang pakai makeup aja, mau show. Nah, begitu ada asesor datang, asesor ditunjukin yang bagus-bagus aja. Kalau asesor yang teliti akan ketemu aja yang disembunyikan itu, ya. Nah, karena saya 4 tahun di Badan Akreditasi Nasional. Nah, dapatkah pendidikan diperbaiki dengan proses MIKA? Coba dapat atau tidak? Coba tulis, ayo. Dapat atau tidak diperbaiki dengan proses MIKA? Tidak mungkin. Tidak, sangat tidak. Ya, kenapa? Karena kita memproses anak manusia, makhluk hidup dengan derajat tinggi di atas bumi, dan mereka rata-rata adalah anak-anak dalam tanda kutip yang datang waras untuk dikembangkan di sekolah itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, proses akreditasi seharusnya adalah cerminan proses sehari-hari. Nah, jadi kalau nilai akreditasi dikelabui oleh MIKA, apakah dapat diperoleh rekomendasi perbaikan yang memadai? Ini yang menyebabkan walaupun sekolah di Indonesia rata-rata nilai akreditasinya bagus, kenapa kualitasnya nggak bagus? Kenapa literasi sebagai yang seharusnya, literasi dan karakter yang seharusnya merupakan hasil utama daripada proses mendidik. Hasil utama proses mendidik itu orang menjadi literat dan berkarakter. Kenapa itu tidak kita dapatkan? Ya, walaupun ya saya tidak berbicara in general ya, sebagian besar. Kenapa tidak kita dapatkan? Karena dalam kejar-kejaran proses akreditasi ini, kemudian sekolah mengejar nilai tinggi. Sehingga ya nggak bisa ngasih rekomendasi. Kalau seandainya nilainya sudah A, bagaimana mau merekomendasi kekurangan-kekurangan yang ada? Akhirnya kan penjaminan itu tidak berjalan. Nah, itulah ya sebabnya Badan Akreditasi Nasional pada saat saya masih di sana melakukan transformasi, melakukan perbaikan. Karena kita menyadari, kami para anggota BAN ini berefleksi, menyadari bahwa loh, kok hasil dari data yang ada, hasil akreditasi nilainya bagus-bagus. Kenapa selalu dikeluhkan mutu pendidikan kita tidak bagus? Nah, ternyata proses pendidikannya banyak bermake up. Proses akreditasinya banyak bermake up. Make up-nya kadang-kadang tebel banget gitu ya, sampai keren gitu ya. Nah, padahal ternyata alat-alatnya pinjam sekolah sebelah. Nah, itulah ketimpangan-ketimpangan yang terjadi sebelumnya. Mudah-mudahan saat ini namanya proses perbaikan tentunya masih perlu input dari sana sini untuk memperbaikinya. Nah, sistem akreditasi yang sekarang ini adalah asesmen atau audit terhadap indikator pada tataran kinerja. Proses akreditasi menghasilkan nilai, status akreditasi, dan rekomendasi. Nah, ketika penilaiannya, ketika proses akreditasinya dikelabui oleh make up, maka rekomendasinya tidak genuine. Rekomendasinya tidak sesuai dengan keadaan, karena kalau nilainya bagus, masa banyak rekomendasinya.
Nah, akreditasi adalah bagian dari mekanisme evaluasi kondisi sekolah untuk dasar perencanaan perbaikan. Nah, saat ini yang sering terjadi, akreditasi adalah end proses. Jadi endingnya, oh kalau sudah, aduh alhamdulillah sekolah kami akreditasinya A, so what? Padahal akreditasi A itu adalah memenuhi kriteria minimal. Nah, jadi karena kesalahpahaman, indikator kinerja yang ditampilkan merupakan indikator komposit yang dikembangkan atas dasar data kodik, AKM, dan survei karakter. Ini kalau yang sekarang. Nah, ini Bapak dan Ibu, ternyata selama ini banyak hal yang mismatch antara niat akreditasi dengan proses yang dijalani oleh sekolah. Nah, sampai di sini dulu sebelum saya sampai pada penjelasan ini. Silahkan jika ada pertanyaan. Moderator, saya tidak akan menunggu sampai di akhir pertanyaannya. Sekarang saya beri kesempatan untuk 5 pertanyaan saja. Silakan, mau dibuka raise hand, Kak, Bu? Yes. Baik. Mungkin kita boleh panggil dulu Ibu. Saya serahkan kepada Bu moderator untuk memilih. Terima kasih, Ibu. Mungkin kita boleh Ibu Ainun Fitriana. Silakan, Ibu. Di unmute. Halo, Ibu Ainun. Halo, selamat siang Ibu Ainun. Dari manakah Ibu? Dari MTS Jombang, jarak. Silakan Ibu. Pertanyaannya. Ya. Sebenarnya apa? Oke, setelah video. Silakan Ibu Ainun. Nggak apa-apa kalau nggak bisa buka video Bu Ainun. Nggak bisa. Nggak apa-apa, udah langsung pertanyaannya aja. Sebentar. Dulu aku mikir. Mungkin ganti orang lain dulu, nanti Bu Ainun kembali lagi. Bu ganti orang lain. Baik. Oke, silakan. Baik, kalau itu silakan Bapak Solihin, silakan Bapak. Di unmute. Halo, selamat siang Pak Solihin. Halo Pak Solihin. Silakan Jika ganti sudah aja. sampai, iya, jika sudah sampai 3 kali bulan kita ganti ya Bu. Ya. Pak Solihin, selamat Pak. Mungkin kita langsung ganti aja yang udah buka video ya Bu. Ya. Ibu Sri Juliar, silakan Ibu untuk di unmute. Ibu Sri Juliar. Silakan Ibu. Halo, selamat siang Ibu. Bisa di unmute. Halo Ibu. Saya belum selesai ya, teman-teman peserta ya. Ibu Sri. Ini Bu Salmi aja nih, Bu Salmi. Oke, kita sama Bu Salmi lagi nih. Halo Bu Salmi, silakan Bu Salmi bertanya, di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dan mungkin tradisi akreditasi itu serba apa ya, mendadak mengumpulkan berbagai ini pengalaman ya, berbagai dokumentasi kadang itu memang sudah kondisi yang biasa mungkinnya di sekolah-sekolah. Nah, apakah ini karena ada kurangnya sosialisasi tentang berapa standar yang harus disiapkan dari jauh-jauh hari, dari tahun
sebelum akreditasi itu ada atau bagaimana? Karena kebiasaannya begitu yang saya amati begitu. Kalau mau akreditasi sibuk dibagi kelompok, mengumpulkan berbagai dokumentasi, itu tuh pengalaman banget Bu. Ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Bu moderator dijawab ya. Silakan Ibu. Iya. Nah, sebenarnya itu adalah karena sekolah tidak membaca dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika sekolah selalu akses website Badan Akreditasi Nasional, di mana banyak sekali penjelasan tentang bagaimana sekolah mempersiapkan akreditasi. Ya, jadi jangan hanya bergantung pada pengawas. Ya, jangan bergantung pada pengawas. Sekolah sendiri harus memahami. Nanti saya share linknya ya, link dan akreditasi nasional. Di sana banyak sekali penjelasan-penjelasan yang perlu dipahami, oleh seluruh sekolah ya. Jadi sekolah itu harus memahami sendiri, jangan bergantung pada pengawas ya. Itu ya Bu Salmi ya. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih Bu Ica, semoga terjawab Bu Salmi. Selanjutnya Pak Dede Triana, silakan Pak Dede. Selamat siang Pak Dede, dari mana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya. Jadi kebetulan Ibu, saya juga salah satu, jadi saya bukan guru tapi saya operator dapodik Bapak Ibu. Jadi kaitan apa yang disampaikan Ibu tadi kaitannya dengan untuk sekarang itu kan AKM ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk penilaian sekolahnya Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaannya, idealnya seperti apa Bu? Kalau misalkan yang Ibu sampaikan tadi akreditasi itu dokumen gitu. Kemudian sangkut pautannya ataupun pasti ada kaitannya dengan rencana kegiatan anggaran sekolah. Itu aja Ibu, terima kasih. Nah, kalau yang ada kaitannya dengan anggaran sekolah adalah jaminan penjaminan mutu internal ya, penjaminan mutu internal karena setiap tahun dilakukan. Nah, itulah kenapa proses bukan AKM-nya ya, tetapi asesmen nasional itu menjadi karena itu bagian daripada asesmen untuk melihat sendiri kualitas potret saya nih. Nah, potret saya seperti ini. Ternyata ketika dipotret oleh ban, apa potret saya? Seperti itu. Nah, kadang-kadang operator ini seringkali dengan keterbatasannya harus menjawab banyak hal yang seharusnya ditulis oleh kepala sekolah. Betul tidak, Dede? Nah, karena kepala sekolah tidak menguasai, akhirnya pasrah kepada operator. Betul ya Pak Dede? Untuk sekolah kami alhamdulillah enggak Bu. Oh iya, bukan maksudnya banyak yang begitu bukan? Sekian persen ada Bu. Oke. Ya, jadi kaitannya kalau itu adalah mutu internal. Internal tuh nanti penjaminan mutu internal, sekolah kan harus melakukan monitoring dan evaluasi sendiri sebenarnya. Betul Bu. Apalagi kebetulan tahun di bulan November ini kami juga mau akreditasi Bu. Kalau emang tadi yang dibilang Ibu nilai itu bukan apa ya, bukan ya nilai 100 itu minimal ya Bu ya. Iya. Ya, jadi berarti dengan kata lain berarti sekolah itu yang harus ya sebagai jaminan kepada masyarakat mungkin untuk seperti itu ya. Nah, makanya saya bilang
merupakan apa ya, wujud daripada integritas dan amanah sekolah itu. Nah, ketika banyakkan makeup, jadi apa yang bisa dipertanggungjawabkan? Oke, good question. Terima kasih Pak Dede. Dilanjut. Semoga terjawab. Kita tanya lagi ya Bu, berarti kita Pak Yaser Amiruddin, silahkan Pak Yaser. Ya, silahkan Pak Yaser. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terakhir ketemu kemarin di SLW Bunda. Di mana? Akan ketemu lagi di sini. Oh, ya. Alhamdulillah. Ya, menarik pembicaraan sore ini Bunda terkait dengan akreditasi. Kebetulan sekolah saya insya Allah November 2022 ini harus reakreditasi lagi Bunda. Saya sudah mengajukan proses reakreditasi di BAN SM. Hanya saja saya lihat di Sispena itu sudah berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya, saya sudah melihat Bunda bahwa kemungkinan akan ada perpanjangan, meskipun belum tahu perpanjangan 1 tahun atau 5 tahun. Ya, kebetulan juga rapor pendidikan sekolah saya, alhamdulillah semua nilainya itu sudah di atas rata-rata tingkat nasional. Berharapnya sih ada perpanjangan 5 tahun. Hanya saja hasilnya ini yang kita belum tahu kapan keluar pengumuman perpanjangan 1 tahun atau 5 tahun. Takutnya kalau perpanjangan itu baru dimunculkan di bulan Desember. Sementara kan harus ini akreditasi ini sudah game over, boleh saya katakan seperti itu, di bulan November. Artinya ada 1 bulan jeda nih Bunda. Nah, bagaimana kira-kira menyikapinya hal seperti ini? Terima kasih Bunda. Iya. Nah, kalau ini apa ya? Ini proses administrasi di BAN ini semestinya ya. Yang mana karena saya sekarang sudah lepas dari Badan Akreditasi Nasional, sudah tidak bisa menjawab, tidak punya kewenangan untuk menjawab hal itu. Tetapi biasanya kan hasil akreditasi atau hasil dari dashboard itu akan lebih cepat ya. Akan lebih cepat karena tidak ada kunjungan. Nah, ini yang lain tahu kalau ada dashboard ini Pak Yasir. Mungkin nanti akan saya jelaskan. Saya rasa akan bisa mengejar sih Pak Yasir, karena kan kalau pengumuman kalau melihat dari hasil dashboard kan bisa dengan cepat saya rasa. Ya. Mudah-mudahan Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Silakan satu lagi Ibu moderator. Alhamdulillah. Semoga terjawab ya Pak Yasir. Mungkin satu lagi Ibu MT Endang, silahkan Ibu untuk di-unmute. Unmute dulu Ibu, mohon maaf. Oke. Selamat siang Ibu, silahkan. Saya mau tanya mungkin ya, akreditasi kan saya udah dapat perpanjangan 1 tahun. Nah, lalu sudah dipanggil juga untuk menghadapi akreditasi di tahun sekarang. Mungkin seperti tadi Pak Yanuar itu, Pak Yaser itu pakai Sispena dan kita masih. Nah, yang saya herankan Bu, kalau akreditasi itu berbeda. 4 tahun yang lalu berbeda yang diminta. Jadi kita siapkan ini ternyata nggak terpakai. Kita siapkan ini nggak terpakai. Lalu ada yang baru. Memang kita kadang-kadang sebetulnya sudah melaksanakan itu, cuman ya terus terang pendokumentasian itulah yang tidak ada. Sebetulnya sudah menjalankan. Nah, hanya kita udah siap-siap nih. Oh, yang tahun 4 tahun yang lalu kita siapkan ini, kita udah siapkan, ternyata berbeda lagi. Dulu butirnya sangat banyak sekali, sekarang butirnya tuh 56. Cuman ya ada yang berbeda-beda. Nah, itu ada juga yang baru gitu. Jadi kita terkaget-kaget tuh. Seperti yang nomor 10 ya Pak Yaser ya, yang teacher apa itu. Nah, itu untuk khususnya mungkin sekolah-sekolah yang harus menanyakan kepada alumni tentang apa sih kelebihan sekolah, bagaimana sekolah, dan kita analisis. Sedangkan
contoh itu baru saya dapat seperti itu, Bu. Nah, jadi inilah sebabnya sekolah itu harus transformasi. Makanya tadi kan saya kasih linknya websitenya BAN. Sering dicek karena proses mendidik yang disesuaikan dengan zamannya itu bukan hanya di dalam kurikulumnya yang berubah, tetapi proses penjaminan mutunya juga harus berubah. Pasti berubah ya, Bu. Jadi ya pasti berubah-ubah. Kalau tetap itu administratif namanya. Kalau pendidikan ya harus berubah sesuai dengan zamannya. Jadi sekolah itu sering-seringlah cek Badan Akreditasi Nasional. Karena Badan Akreditasi itu bukan aspek compliance pengisian dokumen, tetapi alat untuk mencocokkan apakah proses mendidik dan mengajar di sekolah saya sesuai dengan apa yang diminta oleh standar nasional. Nah, standar nasional wajahnya itu ada di instrumen akreditasi. Satu lagi, Bu. Kalau misalnya sekolah yang tidak diakreditasi, apakah ada hubungannya dengan BOS, dengan sertifikasi guru? Tidak. Oh, tidak sama sekali. Tidak. Sekarang itu sepanjang pengetahuan saya, proses akreditasinya sudah membumi, tidak berurusan dengan administrasi itu. Oke? Nah, izin saya lanjutkan PPT saya yang mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Nanti untuk yang mau nanya lagi bisa di sesi Q&A ya. Silakan Ibu. Ya. Nah, jadi saat ini kerangka kerja instrumen akreditasi yang disebut IASP itu tidak berfokus pada keempat hal ini, ya, kurikulum, penilaian, sarpras, dan biaya. Ini sudah ikut di dalam compliance base yang disebut sekunder yang diberikan secara online. Jadi tidak perlu dilakukan konfirmasi oleh para asesor karena ini bisa diakses secara online. Nah, dalam proses akreditasi itu terkait dengan mutu lulusan sebagai ujung tombak. Mutu lulusan ditentukan oleh proses pembelajaran ditentukan oleh mutu guru ditentukan oleh manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah sebagai induknya mengurusi proses pembelajaran, mengurusi proses mutu yang akhirnya berujung pada mutu lulusan. Jadi dokumen yang menanyakan kurikulum, penilaian ini sudah masuk di dalam data sekunder atau compliance base. Ya. Nah, ini perubahannya. Nah, kemudian penjelasan dari skema tadi, penekanan diberikan pada kinerja satuan pendidikan ketimbang pemenuhan persyaratan administrasi. Jadi persyaratan administrasi silakan ya, kalau misalnya ada yang kurang ya bagaimana minta kepada dinas pendidikan dan seterusnya. Nah, kinerja satuan pendidikan difokuskan pada 4 komponen utama: mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah, dengan asumsi bahwa mutu lulusan merupakan hasil dari proses pelajaran, mutu guru yang didukung oleh manajemen sekolah dan madrasah yang efektif dan efisien. Jadi lupakan akreditasi yang lama. Lupakan, karena sekarang sudah berlaku, barangkali seperti sekolahnya Pak Yaser, tadi sekolahnya Bu Endang sudah menggunakan IAS, hanya berfokus pada mutu lulusan. Makanya akreditasi itu jangan melihat dokumen lama Bu Endang. Jadi kalau
Sudah dokumen lama ya nggak cocok, kan sesuatu yang tidak diminta gitu. Nah, penilaian akreditasi untuk keempat komponen kerja tersebut digunakan dengan menggunakan telaah dokumen. Nah pasti, nah kalau sekolah nggak punya dokumen, bagaimana kita lihat, bagaimana dipertanggungjawabkan. Nah kalau seandainya misalnya dokumen RPP, dokumen penilaian, dokumen guru BK, dokumen pengembangan karakter, aktivitas-aktivitas lain ada, ya bagaimana lembaga penjaminan mutu seperti Badan Akreditasi bisa meyakini bahwa itu semua dilakukan, karena dokumen-dokumen ini bukan dokumen sehari semalam, bukan dokumen yang disiapkan seminggu. Sering dalam proses akreditasi ketika saya mengawal di beberapa daerah sempat mengawal proses akreditasi di banyak tempat termasuk Jakarta, dokumennya dokumen copy paste, dokumen yang dikumpulkan dokumen di tahun-tahun yang sebelumnya. Lah, ini kok dokumen. Nah, itu artinya sekolah ya tidak amanah dalam melakukan proses mendidiknya. Kalau tidak ada dokumen, bagaimana bisa dipertanggungjawabkan? Kemudian diikuti dengan observasi. Nah, observasi pun itu kan observasi sesaat. Bayangkan proses 5 tahun dilihat dalam observasi dalam waktu 2 hari. Observasi sejenak. Nah, kalau sekolahnya itu membuat make up-nya bagus banget, kan yang diobserv jadi kepalsuan-kepalsuan, ya. Nah, wawancara kemudian ada angket. Nah, untuk penuhan peran menggunakan data yang bersumber dari TIK-EMIS dan PMP. Nah, Bapak dan Ibu, berbicara mendidik adalah berbicara refleksi. Jika proses akreditasi seperti itu, apakah kira mutu pendidikan itu diserahkan kepada proses yang di make up dalam waktu sejenak? Apakah kita rela menghancurkan anak-anak kita walaupun tidak sengaja, walaupun atas nama akreditasi, dengan memberikan mutu yang seadanya, tetapi kemudian ditutupi oleh hal-hal yang dikeluhkan pada saat mengisi dokumen akreditasi? Tentu tidak. Pendidikan, lembaga pendidikan, tuan pendidikan, para pendidik, para tenaga pendidikan semestinya selalu melakukan refleksi. Sudahkah saya benar-benar menyelenggarakan proses mendidik dan proses mengajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak, dan bukan hanya sesuai dengan dokumen-dokumen. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu, karena proses mendidik bukan proses administrasi. Proses mendidik adalah proses mengembangkan anak-anak. Anak-anak yang tadinya sebelum melalui proses pendidik seperti ini menjadi seperti ini setelah melalui proses pendidikan. Jadi silakan berefleksi, silakan semua pihak, mau operator, kepala sekolah, pengawas, guru, refleksilah. Lakukan refleksi terus-menerus. Apakah saya sudah mendidik anak-anak atau masihkah saya hanya berkutat dengan proses pengadministrasian? Refleks harusnya menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan layanan pendidikan. Refleksi, bertanya. Kalau orang saya
ibaratkan memasak, ya, ibu-ibu atau bapak-bapak setelah memasak disajikan di meja, kemudian anggota keluarga atau tamu yang makan itu lahap, tidak ada yang tersisa. Oh, secara batin walaupun belum ada penilaian, kita sudah tahu bahwa yang kita masak bermutu. Begitu masakan itu kita sajikan, sisanya masih banyak, orang-orang banyak yang tidak habis. Walaupun tidak ada yang menilai, sebetulnya kita tahu bahwa masakan saya tidak sesuai lidah audiens saya. Ini alat fleksi Bapak dan Ibu, ya. Jadi terus menerus setiap hari seorang pendidik itu seharusnya melakukan refleksi terhadap segala tindakan yang diambil dan proses mendidik dan mengajar. Tidak ada yang terbaik, tidak ada guru terpandai, ada guru terbaik. Terbaik itu kalau dilombakan, yang ada adalah jadi dalam rangka mensiasati bagaimana proses akreditasi sekolah yang tidak mengelabuhi masyarakat adalah diawali dengan proses refleksi semua pihak. Pendidikan adalah proses yang dilakukan secara amanah. Karena ketika pendidikan tidak amanah, kita secara tidak langsung sengaja merusak kualitas manusia. Ya, dengan dalih mendidik. Pendidikan adalah proses yang dilakukan dengan integritas yang tinggi demi kepentingan pengembangan peserta didik. Karena harapannya setelah mendapat pendidikan, anak-anak tingkat kualitas hidupnya lebih baik. Bukan kualitas ekonomi ya, kalau itu tergantung bagaimana mereka mendapat kesempatan. Tapi kualitas hidupnya, memahami ketika membuang sampah itu, saya harus membuang di tempatnya. Ketika saya habis makan makanan dari kotak, makan siang kotak atau snack kotak, maka kotaknya harus saya lipat supaya tidak memenuhi tempat sampah. Itu adalah bagian daripada proses mendidik. Bagian yang lebih akademik lagi. Oh, saya tahu ternyata proses perputaran bumi dan matahari itu seperti ini. Jadi ada efek daripada pendidikan. Yang kalau saya yakini hasil utama dari pendidikan itu adalah orang menjadi literat. Literat itu bukan hanya bisa baca, tetapi sampai pada bisa membaca situasi dan perilaku dan tutur kata sesuai dengan norma. Makanya tidak ada yang tetapi terus berkembang. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana satuan pendidikan membangun kinerja untuk secara jujur mengembangkan 4 komponen utama akreditasi? Ya, nah inilah saya bilang Bapak Ibu, kalau habis ikut workshop webinar semacam ini, modalnya membaca PPT bisa jadi nggak ngerti. Karena lagi-lagi PPT itu adalah bahannya pembicara, bukan bahannya audiens. Ya, seringkali banyak yang kalau sudah punya PPT-nya merasa aman. Kayaknya sudah pengen harus diakui saya sudah ikut pelatihan ini, webinar ini. Janganlah membohongi diri sendiri. Nah, bagaimana kita satuan pendidikan secara jujur, saya tulis di sini, secara jujur mengembangkan 4 komponen utama akreditasi. Nah, bagaimana menentukan mutu lulusan?
Nah, mutu lulusan ini diawali dengan visi dan misi sekolah. Apakah ketika membangun visi dan misi sekolah, satuan pendidikan melibatkan seluruh komponen, anggota masyarakat, komite sekolah, orang tua, semua guru, beberapa murid untuk menentukan visi dan misi sekolah. Nah, saya berpengalaman melihat pada proses ketika saya masih di anggota badan akreditasi bahwa visi dan misinya copy paste. Visi dan misi dikembangkan dalam seminggu ketika persiapan. Oh iya, visi misinya seperti apa? Nah, bagaimana kita bisa menjamin amanah sekolah ketika visi dan misi sebagai ujung tombak untuk menentukan mutu lulusan dikarang, tidak dibangun sesuai dengan konteks sekolah. Konteks sekolahnya ada di mana? Di tengah kota, di daerah urban seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan seterusnya, atau di daerah pantai, di daerah pesisir, atau di daerah pegunungan. Nah, visi dan misinya mesti dikembangkan untuk menjadi tolak ukur menentukan mutu lulusan. Nah, kemudian proses pembelajaran. Nah, bagaimana satuan pendidikan menganalisa kebutuhan peserta didiknya? Bahkan beberapa sekolah di kecamatan, di satu kecamatan yang sama, bisa jadi karakter daripada peserta didiknya bisa berbeda di satu kecamatan. Karena di satu kecamatan di sebelah wilayah sana peserta didiknya relatif anak-anak dari kelompok sosial yang lebih baik. Di sebelah sana anak-anak dari kelompok sosial yang beragam, yang di bawah rata-rata kelompok sosial masyarakat. Pastinya satuan pendidikan harus merumuskan bagaimana karakteristik daripada peserta didik agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang meletakkan peserta didik sebagai fokus utama. Nah, ini sudah sejalan dengan kurikulum Merdeka ya, yang meletakkan saya rasa semua kurikulum pasti meletakkan peserta didik sebagai fokus utama. Tetapi di kurikulum Merdeka ini kayaknya lebih ditonjolkan lagi. Nah, bagaimana satuan pendidikan mengembangkan program dan kegiatan pengembangan diri para gurunya? Diurusin nggak? Diberi ruang nggak para guru untuk belajar? Difasilitasi tidak oleh kepala sekolah untuk mengembangkan dirinya, untuk saling berkolaborasi. Nah, ini semua ada di dalam instrumen IASP yang saat ini digunakan sebagai bagian daripada proses akreditasi. Dan yang terakhir yang sangat menentukan adalah bagaimana kepala sekolah memimpin pengelolaan pendidikan di satuan pendidikannya secara sehat. Ini dalam instrumen itu yang paling banyak adalah tentang manajemen pendidikan. Kenapa? Karena kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai kewajiban untuk meningkatkan tidak hanya pengelolaan secara administratif, tetapi bagaimana mengelola proses belajar guru, sehingga ketika gurunya bermutu, maka bisa dijamin proses pembelajarannya akan bermutu. Nah, ketika proses pembelajarannya bermutu, maka mutu lulusannya juga bermutu. Karena Bapak dan Ibu, pasca ujian nasional, sekolah itu tampil telanjang loh.
tampil telanjang karena tidak ada lagi alat untuk menutupi kekurangan dalam proses belajar mengajar, karena hasilnya yang melakukan penilaian dari hasil proses pendidikan di satuan pendidikan adalah masyarakat, bukan lagi nilai ujian nasional. Ya, ini lebih menuntut kita semua para insan pendidik untuk berintegritas tinggi dalam membantu anak-anak bertumbuh dan berkembang. Nah, sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan dan komentar. Tidak hanya pertanyaan, boleh komentar. Silakan Bu Moderator. Terima kasih Bu Ica atas pemaparannya yang luar biasa, banyak sekali. Belum selesai ya, masih ada beberapa lagi. Oh oke, berarti ini ada masuk ke Ini pertanyaan. adalah penggalan. Ya. Ya, berarti tadi mungkin ada beberapa yang mau 3 saja, dibatasi Oke. 3 saja. 3 aja. Kita langsung tadi Ibu Yara, silahkan Ibu Yara untuk pertanyaannya. Langsung aja, silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia sekali bisa bertemu dengan Bu Ica. Jadi begini, kebetulan saya pengelola sekolah baru dan juga lama. Saya ingin bertanya seperti ini dulu untuk yang sekolah lama yang saya hadapi. Saya pernah menjadi kepala sekolah yang saya bingung terkait dengan bagaimana menciptakan mutu lulusan. Apalagi sekarang dengan sistem tadi ya, tampil dengan telanjang seperti ini. Sementara kapasitas guru-guru kita selama ini itu minim sekali dengan pelatihan-pelatihan, terutama pembelajaran guru itu sendiri. Dan guru dituntut untuk bisa berbasis digital, terutama itu. Kemudian dan banyak hal ya, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan modal atau model pelatihan terbaik untuk guru-guru dan menghadapi guru-guru yang senior terutama. Gitu. Kemudian saya juga punya sekolah baru dan insya Allah baru dapat izin tahun besok akan akreditasi. Saya minta trik khusus gitu ya terkait dengan bagaimana mempersiapkan akreditasi supaya kita ini tidak SKS ya, sistem kebut seminggu gitu ya. Nah, alhamdulillah dari tahun pertama kami mengelola kurikulum itu sesuai dengan apa yang diminta oleh instrumen akreditasi. Gitu. Jadi ketika nanti ditanya, oh ini udah ada, contoh penilaian project, produk, performance seperti itu kan itu biasanya sekolah yang lama itu menyulap gitu loh. Karena saya pernah menyulap seperti itu gitu ya. Hasilnya ternyata seminggu kemudian ada kunjungan lagi. Ruangan-ruangan yang tadinya sudah dibongkar akhirnya pasang lagi gitu. Jadi itu kendala dan dosa saya luar biasa terhadap akreditasi ini. Makanya ketika sekolah baru saya tidak ingin seperti itu. Saya mulai dari apa yang diminta oleh instrumen itu gitu. Nah, barangkali trik yang terbaru untuk menghadapi, karena saya biasanya akreditasi yang 8 standar ya, ketidakberhadapan dengan yang SP ini, saya ingin minta dengan sangat trik-trik yang jitu dan benar-benar itu efektif seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zara. Saya pertanyaan yang terakhir ya. Saya jawab dulu. Tidak ada trik yang jitu. Trik yang jitu adalah proses mendidik dan mengelola sekolah yang benar. Ya, tidak ada trik. Karena trik itu kalau ini kata Bu Salmi manipulasi. Tidak ada trik sebenarnya. Tidak ada trik. Yang ada seharusnya adalah sekolah menjalankan proses mendidik dan mengajar sesuai dengan kaidah, prinsip-prinsip pendidikan dan peraturan tentunya. Nah, yang tadi pertanyaan pertama, mutu gurunya. Nah, disinilah tantangan orang yang disebut kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana kepala sekolah ini mestinya mempunyai kompetensi untuk membina teamwork supaya semua gurunya bisa bekerja sama dan saling belajar.
bagaimana kepala sekolah melakukan pendekatan secara sosial, secara humanis dengan para pendidiknya, sehingga para pendidiknya menyadari bahwa kalau tidak mau belajar ya jangan mengajar. Ya, ini adalah tantangan manajemen sekolah. Nah, seringkali kepala sekolah itu menyerahkan kepada gurunya. Aduh, susah, guru itu nggak bisa diatur. Yang kudu ngatur dia kok nggak bisa diatur. Nah, itulah perlu belajar manajemen sekolah. Bagaimana melakukan pembelajaran terus-menerus di kepala sekolah. Nah, seringkali kepala sekolah merasa jabatannya sudah tinggi begitu, semua diserahkan kepada para guru. Jadi ini yang menjadi tantangan. Makanya di instrumen akreditasi IASP itu yang paling banyak butirnya ada di manajemen. Ya, ada di manajemen. Jadi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran wajib membelajarkan seluruh sivitas akademikanya. Ya, nah kalau ada pertanyaan di chat sharing, bagaimana kalau misalnya sifatnya subjektif? Manusia itu semua subjektif. Manusia itu bertindaknya semua cenderung subjektif. Tetapi ketika berbicara mendidik di satuan pendidikan, ada yang namanya target utama, yaitu siswa. Apakah tindakan saya berpengaruh pada mutu siswa atau tidak? Itu aja. Bukan apakah tindakan saya berpengaruh pada insentif saya, tetapi apakah tindakan saya berpengaruh pada kualitas siswa. Ini bukan hal yang mudah, tetapi kalau dinikmati, buktinya saya tidak pernah bergeser sampai 40 tahun di dunia pendidikan. Karena apa? Karena makanannya itu terus kita perbaharui. Oh, ini kayaknya makanan ini udah nggak enak nih. Artinya pembelajaran terus diperbaharui. Ya, jadi itu yang perlu dikembangkan ketika Ibu Zara mengembangkan satuan pendidikan. Bahwa kepala sekolah ya dipilih bukan karena hanya senior, bukan karena saudaranya ketua yayasan, bukan, tetapi yang bisa betul-betul melakukan proses manajemen yang benar. Seperti itu Bu Yara ya. Jadi ini penting, dan mudah-mudahan yang lain juga bisa mendapatkan ilmu dari pertanyaan yang disampaikan Bu Yara. Silakan Bu Nisa. Semoga terjawab ya Bu Yara. Mungkin sekarang pertanyaan selanjutnya dari Pak Mujib Bahtiar. Dari tadi semangat nih mau nanya. Silakan Pak, pertanyaannya. Pak Mujib. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Mujib. Saya guru di MTS di Jombang. Kebetulan Jombang apa Jombang? Ya, Jombang. Kebetulan akhir Mei ini sekolah kami akan dilaksanakan visitasi oleh asesor pelaksanaan akreditasi untuk yang perdana, Ibu. Jadi ini akreditasi pertama karena sekolah kami baru berjalan 3 tahun ini dan belum meluluskan seperti itu. Nah, berarti kami sudah melakukan kesalahan yang secara umum dilakukan orang-orang itu, sistem kebut seminggu dan lain-lain, iya sama seperti itu. Nah, karena ini sudah menjelang pelaksanaan visitasi, lalu bagaimana saran dari Ibu, mohon maaf, saran dari Ibu yang sudah terlanjur kita bermake up seperti itu untuk mengadakan instrumen-instrumen dan lain-lain yang memang belum kita tata karena kita sekolah baru seperti itu. Kemudian yang kedua, Ibu sekalian, saya jawab dulu, dihapus saja make up-nya. Dihapus saja make up-nya. Bagaimana, Ibu? Dihapus saja make up-nya. Oh, iya. Kembali aja yang murni aja.
itu murni, itu benar-benar polos dan tidak ada. Ya nggak apa-apa, supaya mendapat rekomendasi yang benar. Oh iya. Dan Ya. itu pun ya. Dan perihal kata make up tadi, kata dari Ibu tadi, itu bahkan dari pengawas pun itu juga merekomendasikan seperti itu. Ya, gimana? makanya ya. Nah, makanya ini harus dilakukan dalam tanda kutip, walaupun tidak dalam arti yang sebenarnya, ruatan pendidikan nasional ini. Harus diruat, ya. Mulai dari pengawas, kepala dinas, kepala sekolah, guru, diruat semua bahwa mendidik yang sebenarnya itu adalah untuk kepentingan anak-anak. Silakan Pak Mujib yang kedua. Iya, yang kedua kemudian perihal akreditasi sebagai istilahnya kita minta untuk pengakuan, ya kita siap untuk diproses dengan seperti itu, bahwa kita standar seperti itu. Apakah itu benar-benar sebuah kewajiban? Soalnya kalau memang dari segi pelayanan kepada siswa dan lain-lain oleh masyarakat sudah diterima misalnya, bahkan masyarakat pun mayoritas tidak mempertanyakan nilai akreditasi misalnya, tetapi putra-putri dari wali murid itu nyaman untuk sekolah di satu lembaga. Nah, berarti kan memang akreditasi bukan menjadi tolok ukur seperti itu. Nah, itu pripun? Ya, tetapi kita dalam tatanan negara ada standar yang harus dipenuhi. Yang standar itu diwujudkan dalam instrumen akreditasi. Dan kalau Bapak mengakses instrumen akreditasi sekarang, saya yakin kalau Bapak mengakui bahwa sekolahnya sudah diterima oleh masyarakat, instrumen yang sekarang pasti selaras dengan sekolah Bapak. Ya, coba diakses, bisa diunduh kok instrumennya, bisa diunduh, bisa dipelajari dan lengkap sekali petunjuk-petunjuknya, bahwa nilai 4 itu seperti apa, nilai 3 seperti apa, nilai 2 seperti apa. Nah, diikuti aja yang nilai 4 itu. Oh, sekolah saya sudah melakukan proses ini. Oke, aman. Jadi instrumen yang ada itu bisa digunakan untuk refleksi sekolah sendiri. Iya. Ya, jadi itu adalah sebagai bagian daripada kewajiban sekolah dalam satu negara gitu ya, bahwa negara kita menganut proses akreditasi. Ya. Satu lagi Ibu boleh ya, keterkaitan tadi penjelasan dari Ibu tadi perihal keterkaitan antara akreditasi dengan hal yang lain. Tadi ditanyakan oleh Ibu dari SD Paulus kalau nggak salah, itu perihal apakah ada pengaruh akreditasi dengan misalnya BOS dan lain-lain itu. Ibu menyampaikan akreditasi sudah membumi seperti itu dan tidak berpengaruh ke yang lain, istilahnya seperti itu untuk administrasi perihal bantuan dan lain-lain mungkin. Tapi kemudian kemarin ini kan MTS saya baru, kemudian belum melaksanakan akreditasi, itu untuk melaksanakan ujian akhir itu ada keterangan bahwa jika belum melaksanakan akreditasi tidak bisa menyelenggarakan sendiri. Nah, berarti kan ada pengaruhnya Ibu. Lah itu bagaimana? Iya. Sorry tadi saya lewat menjawab itu ya. Karena begini, kalau akreditasinya sudah tidak menagih lagi ada toilet berapa, ada ini berapa, akreditasi hanya membahas proses mendidik yang sesungguhnya, bahwa sekolah itu ya seharusnya kayak begitu. Ya pasti saja negara menuntut. Lah kalau sekolahmu belum memenuhi yang itu, gimana kamu mau minta bantuan? Nah, itu konsekuensi logis aja. Karena akreditasinya sudah tidak dibuat-buat lagi, sudah tidak berbasis compliant lagi, tetapi sudah berbasis kinerja. Seperti itu ya Pak Mujib ya, mudah-mudahan terbantu ya. Terima kasih. Ya, moderator saya izin lanjut dulu ya, supaya tuntas. Ya, terima kasih. Semoga pertanyaan tadi yang diajukan membantu juga
ini ya yang lain, mudah-mudahan pertanyaan yang lain. Saya sedikit lanjutkan, ada beberapa lagi. Nah, ini yang tadi dibahas bahwa sekarang ini input dari dashboard. Jadi jika sekolah sudah dapat mempertahankan nilai akreditasinya, maka hanya dilakukan perpanjangan sertifikat. Namun jika banyak laporan dari masyarakat, bahwa ini sekolah ini nggak pantas akreditasi A atau nggak pantas B, harusnya A, maka akan dilakukan proses visitasi. Nah, apa yang menjadi bahan untuk melihat apakah sebuah sekolah akan divisitasi atau tidak? Nah, inputnya ada dari asesmen kompetensi minimal atau asesmen ini AN ya, semua ini ya, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan sekolah. Nah, jadi ini kan sudah merupakan bagian awal daripada proses akreditasi, dan ini yang dapat dilihat. Kalau ininya memang bagus, maka berarti sekolah bisa mempertahankan kualitasnya, maka tidak dilakukan proses akreditasi, ya, hanya diperpanjang saja. Tadi ini yang Pak Yasir katakan. Nah, lantas bagaimana satuan pendidikan sebaiknya menyiapkan akreditasi? Nah, identik menyiapkan proses akreditasi adalah identik dengan membangun kualitas pendidikan. Ya, jangan akreditasinya yang jadi poin. Nah, bahwasanya akreditasi itu minta dokumen, ya memang harus ada dokumennya. Kalau tidak ada dokumennya, bagaimana melacaknya? Tetapi sekarang dokumen yang diminta wajar-wajar saja. Jadi dalam kelas, tingkat kemampuan siswa dalam memahami informasi atau data numerik, mengevaluasi, dan sebagainya ini menjadi bagian daripada proses mendidik. Karena tujuan target utamanya adalah literasi. Kemudian di tingkat manajemen, sekolah dalam bentuk pengelolaan sekolah yang membangun budaya berpikir kritis dan berkarakter. Jadi ini adalah satu kesatuan utuh, ya. Jadi yang utama adalah mengubah paradigma mendidik yang tadinya berbasis compliance, coba berbasis hasil ujian nasional, berbasis hasil akreditasi. Saat ini harus tampil telanjang. Makanya paradigma mendidiknya berubah. Selalu bertanya pada diri sendiri, apa dampak dari yang saya lakukan kepada siswa? Ketika guru di dalam kelas, masuk kelas 15 menit, memberi soal, kemudian dia meninggalkan kelas, anak-anak disuruh mengerjakan tugas, kelasnya ditutup, seolah-olah gurunya ada, tapi gurunya nggak tahu kemana, mungkin nggak tahan, nggak merokok atau apa ya, atau mungkin lagi ke bank atau apa. Nah, apa itu dampaknya kepada murid saya? Tanyakan kepada diri sendiri. Ketika saya membangun permainan yang menarik dalam pelajaran matematika saya, apa dampak positifnya kepada murid? Jadi ketika menjadi guru jangan hanya berpikir dampak positif, tapi jangan-jangan ada sesuatu bawah sadar kita lakukan yang juga berdampak negatif. Nah, itu yang terus harus dilakukan untuk mengantisipasi agar akreditasi sekolah kita baik. Kenapa? Karena nanti pada saat diwawancara, pada saat diobservasi, yang keluar ya aslinya. Aslinya yang keluar. Oke? Nah, ingat
bahwa sekolah itu adalah sebuah kesatuan tanpa putus. Ya, murid. Ini kalau saya gambarkan sekolah swasta. Kalau sekolah negeri di sini ada kepala sekolah, ada pengawas, ada dinas. Maka di sini ini harus ada visi, misi, dan nilai yang dianut bersama sampai di tingkat kepala sekolah ini. Nah, kenapa? Karena core-nya adalah murid. Lagi-lagi, students adalah inti daripada seluruh lingkaran proses mendidik kita. Bapak dan Ibu, ini adalah faktor utama karena pelaku utamanya adalah guru. Bagaimana dengan guru? Saat ini dikehendaki, kalau tadinya guru itu seperti tour guide, saat ini harus mengubah pola mendidiknya menjadi adventurous expedition leader. Saya melihatnya adalah dari hanya menunjuk halaman 1 sampai halaman 15. Kalau sekarang barangkali halaman 1 dan halaman 2 saja membutuhkan 90 menit atau 80 menit di SMP untuk membangun kompetensi berpikir kritis anak, untuk membangun tingkat literasi anak. Jadi bukan banyak-banyakan bahan lagi, tetapi bagaimana kita memprosesnya. Ya. Nah, ini semua akan muncul aslinya pada saat proses akreditasi. Akreditasi hanya 5 tahun sekali. Kalau dipoles banyak-banyak, kebanyakan bedaknya, kita terlalu mengelabuhi masyarakat dan yang paling berbahaya, mengorbankan kualitas anak kita. Bapak dan Ibu, yang perlu dilakukan guru, terus belajar. Terus berlatih mengaplikasikan pembelajaran berbasis high order thinking skills atau berpikir mendalam. Jadi bukan banyak-banyakan bahan. Bapak Ibu, apakah ini gampang? Tidak. Karena kita harus terus berlatih. Ya. Mau dan mampu berpikir kreatif. Mau. Kadang-kadang kreatif itu bukan bawaan lahir. Kreatif itu kita mau dulu mau kreatif apa tidak. Nah, jika tidak mampu berpikir kritis, maka kemampuan berpikir kreatifnya pasti lemah. Kemudian selalu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Selalu berkomunikasi dengan tutur bahasa yang bisa dicontoh, diteladani oleh sekitarnya, bukan oleh anak-anak saja. Guru yang biasa bertutur kata sembarangan, ketika kita secara sendiri, secara penuh kesadaran, terus memperbaiki kualitas komunikasi kita, guru yang tadinya ngomongnya sembarangan ketika ngomong sama kita terpaksa berhati-hati. Artinya dia belajar untuk meningkatkan dirinya. Menjadi panutan, sikap dan tutur kata. Ini semua yang akan tercermin dalam akreditasi Bapak Ibu. Ya. Karena ingat bahwa mutu lulusan, mutu pendidikan itu ada di kualitas siswa. Dan kualitas siswa ditentukan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ditentukan kualitas guru. Nah, semua kualitas itu ditentukan oleh kualitas kepala sekolah. Menunjukkan care, peduli. Ya, jadi ketika ada anak yang mempunyai kekurangan atau punya kelebihan yang jauh dari teman-temannya, cari cara apa ya yang bisa sebagai manifestasi wujud daripada kepedulian kita. Bisa connect dengan anak didiknya. Kalau mengajar di daerah perkotaan, tentunya kita menggunakan contoh-contoh yang bisa diterima akal oleh anak-anak. Lebih menunjukkan sikap proaktif, bukan reaktif. Ya, nanti ketika anak sudah melakukan hal yang
tidak kita kehendaki, kita bereaksi. Kemudian fokus penyampaian pelajaran adalah tujuan, bukan sekedar menuntaskan materi. Bukan sekedar menuntaskan materi, tetapi tujuannya apa? Kalau kurikulum merdeka tujuannya adalah membangun kompetensi Bapak dan Ibu. Selalu berupaya meningkatkan keterampilannya, mampu memilah dan memilih materi ajar sesuai tujuan, mampu memilah dan memilih metode yang tepat bagi siswanya. Oleh sebab itu, penting satuan pendidikan itu mengidentifikasi murid saya di sekolah ini siapa sih? Ya, karena muridnya manusia, tidak bisa sama semua, ya, bukan robot. Mampu dan mau menggunakan berbagai media pembelajaran secara bermakna. Kalau di tempat yang mana akses akses teknologi tidak memenuhi, carilah cara yang lain. Kekinian itu dalam mendidik tidak identik dengan teknologi, tetapi identik dengan ketepatan, relevansi dengan anak-anak kita. Memiliki keterampilan coaching, ini yang harus terus dikembangkan. Coaching itu bukan menyuruh-nyuruh, tapi bertanya, ya. Jadi anak-anak ditanya, prosesnya itu bukan proses sekedar nyuruh, bukan sekedar dogma, Bapak dan Ibu. Dan yang paling penting, bersedia transformasi. Tidak mungkin tidak ada perubahan. Zaman aja berubah. Kalau tadinya kita mau arisan, ibu-ibu mau arisan di rumahnya harus cari penjual kue. Kalau sekarang tinggal buka GoFood, tinggal buka GrabFood atau layanan-layanan online yang lain, kita tinggal duduk di rumah, sudah jadi dikotakin, kita butuh 100 dikirim 100. Kita butuh tumpeng-tumpengnya datang, tinggal klik. Nah, lah masa pendidikan di sekolah tidak berubah, ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Hasil pendidikan sebuah satuan pendidikan adalah upaya kolektif seluruh sivitas akademika yang senantiasa melakukan refleksi bersama yang dipimpin oleh pemimpin pembelajaran. Cukup sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu Ica atas pemaparannya. Nah, kali ini udah benar-benar sampai selesai ya Bu, lengkap. Ya. Nah, berarti sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A yang sebenarnya akan dibuka untuk para peserta bisa bertanya langsung dengan Ibu Ica. Namun untuk sebelum aku buka raise hand Bu, tadi ada salah satu yang berkomentar di room chat dari Bapak Ahmad Abdullah. Nah, Pak Ahmad bilang, maaf, kebiasaan bermake up adalah pembiasaan yang salah, akan tetapi dibenarkan. Hanya saja untuk memutuskan bermake up, memulai untuk memutuskan bermake up tersebut dimulai dari mana? Maksudnya menghentikan untuk bermake up. Apakah dampaknya bisa menghapus bermake up tidak menyulitkan bagi sekolah maupun guru, Bu? Silahkan Bu Ica. Iya, mulai dari diri sendiri dulu. Ya, ketika kalau punya power, mulai dari memimpin orang lain, melakukan refleksi bersama. Kalau powernya lebih tinggi lagi, ajaklah lebih banyak orang. Ya, jadi itu kalau kita mau mengubah peradaban mendidik kita. Kalau tadi disampaikan bahwa akreditasi masih gagal, mungkin masih gagal. Ya, seperti yang tadi Bu Ica juga jelaskan bahwa hal ini tentu memang tidak mudah bagi kita semua, namun bisa diupayakan dan diusahakan. Nah, seperti tadi mungkin dimulai dari diri sendiri, nanti kita bersama dengan yang lain bergotong royong untuk memulai pola yang baru
dengan yang baik tanpa bermake up tersebut. Nah, mungkin kita akan buka raise hand kembali. Silahkan yang mau raise hand bertanya langsung dengan Bu Ice. Mungkin bisa untuk open cam terlebih dahulu. Mungkin Ibu Vina. Ibu Vina dari SDS Sultan. Oh, ada Pak Hotman Edward. Silahkan Pak Hotman. Kalau Bu Ice, ya. Ice masih ingat ibu pernah ke sekolah saya SMA Sugar Group. Oh yes, beberapa tahun yang lalu ya. Iya Ibu. Nah kebetulan Pak Hotman, panitia akreditasi sekolah nih. Kita akreditasinya biasanya A, dan kemarin itu ini kan yang terbaru. Jadi kita itu habis akreditasi itu November. Nah, kalau kita biasanya panitianya itu 2 tahun sebelumnya udah terbentuk gitu untuk mempersiapkan akreditasi. Karena sebenarnya kan cuma mendokumentasikan apa yang kita kerjakan. Saya sampai sekarang itu belum baca instrumennya di BC karena yang lakukan itu hanya mengajukan permohonan atau ada konsultasi ke badan akreditasi yang di Lampung, hanya mengisi dulu, kemudian nanti ada jawaban di dashboard itu ada jawabannya otomatis perpanjangan gitu. Jadi saya masih juga gitu. Jadi saya ya, kalau bangka begini gimana lagi nih? Kalau sudah dinyatakan perpanjangan ya sudah, tidak akan ada proses visitasi. Untuk upload itu dokumen juga nggak ada. Nggak ada karena coba ditanyakan ya, tapi setahu saya tidak ya, karena kalau sudah dinyatakan perpanjangan ya udah perpanjangan aja. Karena kita masih lama sih, jadi November 2002 ini 31 selesainya, tapi saya sudah mengerjakannya mulai Januari kemarin gitu. Makanya ketika dashboard saya isi, terus seminggu berikutnya keluar seperti itu, otomatis, nah berarti saya tunggu mungkin sampai November gitu kali ya Bu. Iya. Gitu ya. Iya betul. Makanya kalau di kita karena mungkin swasta kan kita selalu ya coba untuk fair gitu, jadi kita nggak ada make up, nggak ada ini, karena kebetulan kalau swasta itu kan yang utama kekurangan itu gurunya gitu, yang keluar gitu. Jadi kalau data pendidikannya udah akreditasi atau tidak, paling kita jatuhnya di situ. Betul. Ya jadi gini aja, lihat jadi kalau sekarang ini nggak perlu bermake up, lihat konfirmasi aja dokumen apa yang dibutuhkan itu sudah ada di dalam instrumen, ada semua. Berarti nanti kalau ini otomatis berarti kita nggak ngisi instrumen dulu ya Bu ya. Mungkin nanti di matanya akan datang mungkin gitu, seperti kalau misalnya pergerakan di dapur kita itu kita sepertinya diragukan seperti itu ya Bu ya. Iya, karena pergerakan yang di dapodik itu kan mengikuti kondisi hari ini kan. Iya. Dan kebetulan juga kita memang sekolah kita itu kan ya termasuk yang terbesar di UTBK gitu kan, seluruh Indonesia gitu kan. Jadi dan kita juga misalnya aktif di guru penggerak atau misalnya debat atau sebagainya mungkin terbaca di situ sehingga dapat otomatis begitu sih. Memang. Jadi kalau tadi misalnya ada teman-teman guru bilang bahwasanya untuk pelatihan itu agak susah, kita tidak ya Bu ya, karena sekarang guru belajar juga udah ada yang gratis, terus yang tempat-tempat yang juga nanti kalau upload di YouTube kita bisa nonton, kita berbagi ke teman-teman yang tidak sempat menonton seperti itu, tidak ada istilah tidak ada kesempatan gitu. Apalagi sekarang mau jadi guru penggerak aja kita bersaing sendiri, tidak perlu harus ditunjuk-tunjuk seperti itu. Artinya nggak ditunjuk, tetapi justru harus diseleksi gitu. Oke, berarti saya menunggu aja Bu Ice ya. Bu aja. Sertifikatnya Bu ya. Ya. Terima kasih karena
belum sempat baca-bacanya karena lagi sibuk. Ya. Baik, terima kasih Pak Hotman. Selamat siang atas pertanyaannya. Nah, mungkin Ibu ada pertanyaan juga nih, Bu. Materinya bagus banget, Bu. Tolong sosialisasinya ke sekolah-sekolah agar apa yang disampaikan itu bisa dikolaborasikan dengan teman-teman seprofesi guru. Nah, mungkin aku bisa bantu nih, Bu. Buat Bapak Ibu guru juga yang mau memberikan training kepada guru-guru maupun guru-guru yang ada di sekolah, bisa juga nanti join di webinarnya Teaching.id. Kita juga akan membahas banyak tema-tema dunia pendidikan khusus untuk para guru. Nah, silakan Bu, adakah sosialisasi khusus dari Bu Ica? Silakan Bu. Sosialisasi apa ya? Sosialisasi mungkin akreditasi kali ya Bu maksudnya Ibu. Kalau saya sudah tidak berhak lagi untuk mensosialisasikan, tetapi akses saja akreditasi websitenya akreditasi Badan Akreditasi Nasional, banyak di sana sumber-sumber belajar yang bisa dipelajari tentang proses akreditasi. Iya, baik. Dan jangan lupa mungkin untuk Bapak Ibu guru yang memang mau mengetahui tentang akreditasi, nanti bisa cek langsung di websitenya BAN.SM ya Bu, yang sudah Bu Ica share tadi. Ya, baik. Sudah saya share. Terima kasih Bu Ica. Materinya sudah saya sampaikan kepada panitia. Apakah harus saya kirim di link sini? Di chat? Nanti akan kami kirimkan bersama dengan link sertifikat Bu. Oke. Siap. Terima kasih Bu Ica atas pemaparan yang luar biasa hari ini sudah berbagi dengan guru-guru di seluruh Indonesia. Dan terima kasih juga tadi dengan pembicara kita sebelumnya Bapak Rifan Fernando yang mohon maaf sudah live duluan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru semua yang telah mengikuti webinar Teaching.id pada hari ini. Untuk Bapak Ibu semua jangan khawatir, karena Teaching.id akan memberikan sertifikat yang akan dibagikan melalui link feedback form, di mana nanti kita juga akan share materi dari Bu Ica hari ini ke Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa langsung scan barcode yang telah ditampilkan oleh panitia atau klik link bit.ly feedback form 27 Mei. Pastikan Bapak Ibu semua mengisi nama, jabatan, dan juga email yang benar sesuai dengan alamat email, sehingga sertifikat dan materi bisa langsung sampai ke email Bapak Ibu semua. Nah, terima kasih semuanya Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Bu Ica, Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktu pada webinar hari ini. Sebelum untuk saya menutup webinar kali ini, izinkan saya untuk foto terlebih dahulu kepada seluruh peserta di webinar hari ini. Mohon untuk kepada Bapak Ibu guru semua membuka kameranya agar kita bisa berfoto bersama. Nanti akan mengikuti arahan saya untuk berfoto bersama. Baik, kita berfoto bersama ya Bapak Ibu semua. Mardin, terima kasih tambahan informasinya. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu nanti bisa saling share